Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kembali ke kuliah farmakologi dan ini di pertemuan ke-11 kita akan membahas tentang pengembangan obat baru. Jadi riset pengembangan obat baru itu dimulai ketika para ahli, nih misalnya ada apakah itu dokter, apakah itu apoteker, ahli kimia, mulai memimpikan suatu inovasi obat baru. Nah, memang ketika memulai riset obat baru ini memerlukan keterlibatan antar banyak disiplin ilmu. Misalnya ahli kimia. Kenapa kita butuh ahli kimia? Karena kita perlu tahu bahan bakunya dapatnya dari mana, sintesisnya bagaimana. Sedangkan ahli farmasi ini peran sentral yang mengikuti perkembangan, bahkan mendampingi perkembangan dari awal sintesis sampai akhir obat ini bisa dipasarkan. Kemudian tentu saja dunia kedokteran dibutuhkan kerjasamanya dalam uji klinis dan tambahannya dibutuhkan ahli pemasaran, ahli hukum, perundang-undangan terutama di bidang kesehatan. Nah, ahli kimia dibahas nih pertama. Memang ahli kimia ini sangat dibutuhkan untuk analisis bahan baku, terutama proses sintesis. Jadi sering terjadi masalah, ketiadaan bahan baku dianggap kesalahan orang farmasi, padahal industri kimia besar yang tidak atau belum berjalan sebagaimana mestinya. Jadi memang misalnya bahan baku awal pembuatan obat nih, industri kan juga biasanya karena dia bukan bukan yang langsung pertama kali membuat, dia punya dasarnya dulu, obatnya diambil dari mana, bahan bakunya diambil dari mana. Nah, memang ini adalah salah satu tugasnya ahli kimia untuk memastikan bahwa bahan baku tersedia. Nah, orang farmasi tidak membuat bahan baku, tapi menentukan bahan apa yang dapat dipakai untuk obat. Jadi, kita yang kayak istilahnya belanja, apa aja nih yang dibutuhkan untuk produksi obat A, B, C, D, E. Nah, jadi memang dalam pembuatan bahan baku diperlukan peranan seorang ahli kimia. Nah, sedangkan ahli farmasi ini dibutuhkan dalam banyak hal. Yang pertama, farmasi bahan alam. Jadi biasanya farmasis ini akan mempunyai beberapa kandidat sumber bahan obat. Apakah itu terutama dari obat-obat dari bahan-bahan herbal ya yang bisa dijadikan sebagai sumber bahan obat. Kemudian di bidang farmakologi tentu saja untuk melihat bagaimana khasiat dan keamanan obat sendiri. Ini nanti masuk pada uji praklinis. Kemudian ada kimia farmasi untuk karakteristik obatnya seperti apa. Dan farmasetika nanti setelah bahan obat sudah ada, uji praklinis jalan, karakteristiknya oke. Nah, bentuk sediaannya mau seperti apa. Nah, jadi memang ahli farmasi itu harus betul-betul tahu seluk-beluk obat dari hulu, ini dari kayak seperti sungai ya, dari hulu ke hilir. Jalan awalnya pembuatannya bagaimana, prosesnya seperti apa, sampai penggunaan akhirnya di masyarakat pun itu menjadi tanggung jawabnya seorang apoteker. Nah, kita lihat bahwa dari pertama nih, dari hulu, bahannya kita tuh bahan apa yang digunakan. Khasiatnya harus diuji dulu, keamanannya diuji dulu, karakteristiknya juga harus diuji. Apakah memang benar-benar berkhasiat, aman, dan karakteristiknya bagus untuk digunakan sebagai kandidat obat baru. Nah, formulasinya ini apakah nanti obat barunya itu memang obat dari zat kimia baru atau memang akan dijadikan produk formulasi obat tradisional. Dalam proses penyiapan yang harus dilihat adalah dosis terutama. Misalnya khasiatnya apa, nah dosis yang tepat untuk menangani khasiat tersebut apa, dan bagaimana interaksinya dengan obat-obatan lain atau dengan makanan atau dengan uji lab klinis misalnya. Kemudian setelah itu diserahkan kepada pasien. Nah, ketika diserahkan kepada pasien, nggak mungkin seorang apoteker hanya, Bu, ini ya, gitu. Tapi harus diberitahu dulu kepada pasien informasi mengenai obat ini. Ini obat apa, tujuannya apa, bagaimana cara minum obatnya, dan apa target dari pengobatan tersebut. Nah, terakhir ada asuhan kefarmasian.
Nah, ini bagaimana ada monitoring efek samping obat contohnya ya, atau nanti ada beberapa asuhan kefarmasian itu mulai dari misalnya meso, kemudian apakah ada kejadian yang tidak diinginkan. Nah, ini termasuk dalam asuhan kefarmasian. Jadi memang apoteker ini mulai dari awalnya saja harus sudah tahu sampai dari awalnya bentuk bahan gitu, sampai akhirnya asuhan kefarmasian yang melibatkan pasien. Nah, kita balik lagi ke masalah pengembangan obat baru. Jadi memang pelaksana riset di Indonesia ini bisa misalnya lembaga riset milik pemerintah, contohnya LIPI, BPPT, kemudian perusahaan farmasi, banyak sekali ya, khususnya di bidang research and development. Kemudian perguruan tinggi juga memang menjadi target utama pelaksana riset, serta sentra-sentra yang merupakan gabungan lembaga misalnya dari industri, rumah sakit, dan instansi pemerintah. Nah, apa sih yang mendorong riset baru ini muncul? Misalnya ada penyakit-penyakit yang sudah lama ada tapi belum ada obatnya, atau penyakit baru. Nah, ini seperti sekarang pandemi COVID-19 ini kan baru, sudah hampir 2 tahun kita berjibaku. Nah, semua orang beramai-ramai gitu ya, berdulu-dulu gitu untuk melakukan riset, untuk menemukan obat, untuk menemukan vaksin. Nah, sekarang memang lagi tren juga penemuan obat baru dari bahan herbal untuk mengatasi COVID-19. Nah, teman-teman juga harus melek informasi sudah sampai sejauh mana sih gitu obat-obat tradisional atau pengembangan obat-obat baru untuk menangani COVID-19. Nah, kemudian meningkatnya kebutuhan untuk menyelamatkan hidup manusia. Tadi ya, misalnya pandemi ini, banyak orang yang sakit, banyak orang yang meninggal. Nah, memang dibutuhkan obat-obatan baru untuk menyelamatkan hidup manusia. Kemudian atau adanya kesulitan pasokan obat. Itu juga perlu diperhatikan. Kemudian obat yang masih ada dirasakan belum efektif atau tingkat keamanan masih rendah, dan juga untuk mencegah penyakit. Jadi memang faktor pendorong risetnya dari beberapa poin ini. Nah, proses pengembangan obat baru itu sebenarnya panjang sekali. Panjang sekali kenapa? Karena memang tidak mudah, dana yang digunakan tidak sedikit, dan memang prosesnya panjang. Apalagi ini kan memang prosesnya panjang karena berhubungannya dengan manusia ya, bukan berhubungan lagi dengan hewan gitu. Nah, pertama muncul dari ide. Idenya apa nih? Kemudian disampaikan kepada project team dan rencananya akan seperti apa. Kemudian dimulai dengan sintesis compound. Misalnya kita ambillah dari bahan alam. Sekarang katanya banyak nih obat-obatan yang bahan herbal yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi obat COVID-19. Contohnya bawang putih misalnya. Nah, kita ambil misalnya bawang putih. Nanti sintesis dulu senyawa dalam bawang putih yang berpotensi sebagai antivirus itu apa? Disintesis dulu. Kemudian di screening. Screeningnya ini benar nggak dapat nih metabolit yang senyawa aktifnya ini dapat nggak dari hasil sintesis. Kemudian diuji dulu penapisan fitokimia dan lain-lain. Kemudian baru diujikan pada uji praklinis yang dimana itu biasanya menggunakan dua teknik in vitro atau in vivo. In vitro itu menggunakan bukan hewan, misalnya sel, dan juga diujikan kepada hewan. Setelah itu dilihat dulu tingkat keamanan, studi keamanannya. Kemudian setelah semua oke, nanti baru masuk dari sini masuk ke uji klinis tahap 1. Nah, uji klinis tahap 1 nanti ada tahap 2, ada tahap 3, tahap 4. Nah, barulah bisa didaftarkan ke menjadi obat baru. Nah, nanti prosesnya kita bahas lebih lanjut. Nah, tadi secara gambar ya dijelaskan. Nah, kalau ini misalnya senyawa uji, ada penapisan efek farmakologi, kita uji dulu praklinisnya seperti apa. Biasanya memang paling utama uji toksisitas akutnya dulu.
Karena dengan misalnya dosis berapa akan menimbulkan toksisitas akut. Kemudian ke uji farmakologi lanjutan, ini biasanya mulai diuji toksisitas subkronis, uji teratogenik, uji mutagenik, kemudian uji stabilitas, kemudian dilihat farmakokinetiknya pada hewan. Baru masuk ke uji klinik. Nah, di uji klinik ini juga dilihat uji toksisitas kronisnya, pengembangan dan stabilitas bentuk sediaan obat, juga farmakokinetiknya pada manusia. Setelah semua uji memenuhi syarat, barulah diajukan proses perizinan obat dan akhirnya dapatlah peredaran obat. Nah, ini juga termasuk dalam uji klinik. Jadi uji klinik ini ada 4 tahap. Meskipun obat sudah diedarkan, itu tetap ada yang dimasukkan dalam uji klinik tahap 4. Nah, kita mulai dari uji in vitro. Jadi, uji in vitro ini misalnya kita sudah dapat nih, tadi bawang putih, senyawa metabolitnya apa? Sudah di-screening, kemudian diisolasi ya, senyawa khusus metabolit aktifnya. Nah, setelah itu dibuat dalam sediaan standar dulu. Misalnya apakah dalam bentuk cairan, misalnya ekstrak metanol, ekstrak etanol, ekstrak air misalnya. Kita diuji in vitro. Nah, uji in vitro ini adalah uji dengan tidak menggunakan hewan atau tidak menggunakan hewan secara utuh. Nah, jadi memang biasa menggunakan sel, bisa sel dari hewan, bisa sel manusia. Misalnya kalau bawang putih tadi khusus untuk antivirus, bisa digunakan juga sel dari manusia, kemudian diuji digunakan si ekstrak bawang putih, kemudian diujikan dengan virus. Nah, bagaimana hasilnya? Apakah selnya mati atau virusnya yang mati? Nah, ini biasanya digunakan uji in vitro. Nah, ini memang wajib dilakukan sebelum uji praklinik. Kemudian, uji praklinik baru dapat dilakukan jika hasil uji in vitro menunjukkan adanya prospek mengenai efek farmakologi yang diinginkan. Nah, saat ini bahkan sebelum uji in vitro sudah mulai juga dilakukan uji in silico. Jadi uji in silico ini adalah pengamatan kemungkinan adanya aktivitas bahan uji dengan menggunakan program komputer. Jadi kalau misalnya kita gini loh, kalau ada orang yang mungkin tebak-tebakan aja, nebak deh kayaknya mungkin deh berpotensi. Tapi ketika sudah dilakukan, kita sudah melakukan proses penapisan fitokimia, sampai screening dan segala macam, terus diuji in vitro ternyata nggak ada hasilnya. Nah, makanya dilakukan uji in silico untuk melihat mungkin nggak sih ada aktivitasnya. Nah, nanti dilihat potensinya benar nggak nih kalau misalnya senyawa dari bawang putih misalnya memang bisa memiliki afinitas yang baik dengan obat-obat sama seperti obat-obat antivirus gitu. Nah, itu namanya uji in silico. Nah, sedangkan uji praklinis ini biasanya uji khasiat yang digunakan pada hewan percobaan, baik itu tikus, mencit, mungkin monyet atau simpanse biasanya, dan kelinci. Nah, biasanya uji praklinis ini untuk pada hewan ini juga digunakan setelah in vitro selesai. Nah, setelah pada uji klinis di hewan bagus, bisa dimulai uji praklinis di hewan bagus, masuk ke uji klinis. Jadi memang acuan dosisnya digunakan itu berdasarkan uji praklinis. Nanti kan ada konversi dosis antara dosis hewan dan ke dosis manusia. Nah, di uji klinis ini sudah digunakan sukarelawan manusia sehat dan diamati oleh para klinis. Nah, untuk tahap 1, obatnya ini diujikan pada sukarelawan sehat. Data yang diperolehnya apa? Kecepatan obat yang diabsorpsi, kemudian kecepatan dan tingkat kadar obat dalam darah, cara dan kecepatan eliminasi dari tubuh, efek toksik jika ada dalam jaringan tubuh dan organ utama, kemudian perubahan obat dalam darah, juga perubahan dalam proses-proses fisiologi normal. Misalnya apakah tiba-tiba ada edema atau pembengkakan di bawah jaringan, atau tiba-tiba ada sesak, atau ada gatal-gatal. Nah, ini yang bisa dilihat datanya dari uji klinis tahap 1. Nah, untuk uji klinis tahap 2 ini dilakukan pada sukarelawan sakit. Jadi memang kerjasamanya langsung biasanya dengan dokter dan dengan rumah sakit. Jadi ya memang masuk tahap uji 2 ini
biasanya ada kerjasama. Nah, tujuan utamanya untuk menentukan efektivitas obat dalam mengurangi dan menghilangkan penyakit, serta mencari efek samping dan gejala toksik yang tidak muncul pada uji dengan hewan ataupun pada sukarelawan sehat. Nah, kemudian datanya apa yang diambil dari sini? Pola absorpsi obat, ekskresi obat, metabolit obat yang kemungkinan terjadi. Jadi biasanya obat itu pasti apalagi dari senyawa bahan alam mungkin ada metabolit sekunder yang tiba-tiba mungkin memungkinkan adanya efek samping. Nah, ini yang bisa dilihat. Kemudian efek sampingnya, kemudian tingkat dosisnya. Misalnya dosis rendah, dosis berapa gitu yang menimbulkan efek toksik. Nah, ini untuk menentukan batas keamanan. Kemudian di tahap 3, jadi biasanya karena sudah melibatkan dokter-dokter, jadi biasanya ambil dulu dokter praktek swasta, diikutkan bersama-sama dengan ahli klinis yang berpengalaman. Nah, di uji klinis tahap 3 ini bisa melibatkan ribuan pasien. Nah, di sini juga sudah industri sudah bisa melakukan pelaporan informasi dan evaluasi kepada Badan POM. Bagaimana progresnya selama ini dan segala macam. Kemudian Badan POM juga akhirnya bisa mengevaluasi dan hasilnya ini akan disebarkan kepada dokter-dokter yang ikut dalam penelitian. Nah, jika data tidak menjamin, uji klinis dapat dihentikan. Nah, tapi jika selama 3 tahap uji obat cukup aman dan hasil terapinya baik, maka industri dapat mulai menulis surat permohonan registrasi obat pada Badan POM. Nah, di tahap 3 ini Badan POM juga berwenang untuk memberi keputusan apakah obat tersebut diizinkan dipasarkan atau tidak, atau memang perlu data tambahan sebelum diberi keputusan. Nah, Badan POM juga berwenang untuk menarik obat dari pasaran sementara atau tetap. Jadi kalau misalnya dalam tahap 3 ini sudah mulai diberikan izin edar sementara, kemudian dapat ada hasil yang tidak sesuai dengan keinginan, itu obat bisa ditarik secara tetap ataupun sementara. Nah, sebelum sampai ke pasar, ada beberapa obat yang memang akhirnya gagal masuk pemasaran. Kenapa? Karena toksisitas tidak dapat diterima. Jadi efek toksiknya itu nggak bisa diterima, tidak bisa perbaiki kondisinya. Kemudian gagal menghasilkan efek terapi yang diharapkan. Kemudian potensi pasar untuk penjualan tidak menutupi biaya pengembangan. Jadi kalau misalnya sudah dijual, ternyata obatnya nggak laku gitu, tidak bisa menutupi biaya pengembangan, biasanya gagal atau tidak diproduksi ulang. Nah, tapi tingkat pemasaran suatu obat baru tidak menghentikan upaya penelitian yang dilakukan, misalnya oleh suatu perusahaan farmasi tertentu. Jadi biasanya dicoba lagi, diulang lagi bagaimana nih sistem pemasaran yang bagus supaya akhirnya bisa berlanjut ke uji klinis tahap 4. Nah, di uji klinis tahap 4 ini akan dilihat menambah pengertian mekanisme kerja obat. Jadi ketika diberikan kepada pasien baru lihat, oh ternyata misalnya tadi ekstrak bawang putih sudah dalam bentuk sediaan ini, mekanisme kerja dalam antivirusnya tuh terlihat nih polanya seperti ini gitu. Atau justru memang menunjukkan penyembuhan yang baik dan indikasi baru, oh ternyata selain sebagai antivirus bisa digunakan sebagai ini juga. Nah, gitu. Atau jika obat tersebut menunjukkan kemanfaatan dalam mengobati para penderita dari penyakit lain di luar rencana, maka bisa diajukan juga ke Badan POM untuk memperoleh izin mempromosikan dan memasarkan obat karena ada indikasi baru. Jadi, selama perjalanan uji klinis sampai tahap 4 ini, tiba-tiba ada nih indikasi baru, ternyata pasien yang diabetes juga misalnya ketika meminum obat ini, ternyata gula darahnya terkontrol, misalnya seperti itu. Nah, ini juga ada uji keamanan obat, sudah dibahas ya di pertemuan sebelumnya tentang uji toksisitas akut, subkronis, kronis, kemudian mutagenik, karsinogenik, teratogenik. Nah, ini juga harus terpenuhi. Nah, memang obat-obat baru ini harus dilakukan kewajiban uji teratogenik. Kenapa? Karena terutama ya kan ketika obat teratogenik itu menguji pada keturunan.
Nah, ini yang harus dijamin apakah obat tersebut berpengaruh tidak terhadap janin yang dilahirkan. Nah, contohnya ada nih salah satu kasus yang ramai sekali di tahun 1960-an. Jadi ada obat baru dan namanya thalidomid. Nah, thalidomid ini adalah obat yang pertama kali diinisiasi oleh industri farmasi di Jerman. Saat itu memang selama 4 tahap uji klinis aman sebenarnya digunakan. Biasanya digunakan pada ibu hamil untuk mengatasi morning sickness yang berlebihan, mual, muntah bagi yang emang parah banget. Nah, selama beberapa tahun digunakan masih terlihat aman. Sampai pada suatu ketika tiba-tiba banyak kelahiran bayi yang lahir itu eh, adanya perkembangan anggota badan janin yang terhenti. Misalnya lahir tanpa tangan kaki, anggota badan terbentuk sebagian, bentuk-bentuk yang tidak sempurna, hidung, mata, telinga, gitu. Kemudian jantung dan saluran pencernaan tidak berfungsi dengan baik. Nah, ini namanya talomid, apa namanya? Talomid event kalau nggak salah. Nanti kalian bisa cari. Itu thalidomid event. Itu memang ada beberapa contohnya, cuma saya nggak mau masukin foto pasiennya di sini. Nah, ini akhirnya pada tahun 1962 obat ini ditarik dari pasaran dan tidak digunakan lagi untuk mengatasi morning sickness pada wanita hamil. Oke, nah tadi sudah membahas alur dari mulai sumber bahan obat, kemudian uji praklinis, uji praklinis, uji klinis. Nah, setelah itu apa yang dilakukan? Terutama di Indonesia kita masuk ke alur registrasi obat baru. Nah, ini mungkin saya ambil ini dari Badan POM dan agak buram gambarnya, tapi secara umum alur proses registrasi dan evaluasi obat ini dimulai dari mendaftar. Jadi semua dokumen dari uji pertama dari bahan baku sampai nanti uji klinis tahap 3 itu harus sudah lengkap. Nah, pendaftar kemudian melakukan proses praregistrasi, kemudian ada konsultasi juga dengan Badan POM bagaimana. Jadi diverifikasi dulu datanya semua, kemudian apakah sudah memenuhi syarat. Kalau misalnya belum, diulangi lagi, data tidak lengkap, dilengkapi lagi. Nah, kemudian ketika sudah syarat sudah lulus, sudah lewat, masuk adalah penerbitan hasil praregistrasi. Baru masuk ke pendaftaran obat. Nah, kalau misalnya jenis pendaftaran obat, misalnya kita kan pakainya obat baru atau produk biologi, kita masuk ya ke sini. Nah, nanti ada jalur-jalurnya, saya jelaskan. Nah, di sini ada Komisi Nasional tentang Evaluasi Obat. Di sini yang pertama dilihat adalah penilaian efikasi dan keamanan. Secara non-klinis, profil farmakodinamiknya gimana, kinetiknya gimana, toksisitasnya gimana, imunogenisitasnya seperti apa. Kemudian evaluasi di uji klinis fase 1, 2, 3, dan fase 4, kalau misalnya sudah terkumpul semua. Kemudian dievaluasi juga informasi established terkait efikasi dan keamanan obat, ini juga dicek. Dan data ekuivalensinya juga, ekuivalensi ini perbandingan dengan obat yang memang sudah ada sebelumnya misalnya. Kemudian dilihat penilaian mutu, zat aktifnya bagaimana, sumbernya dari mana, proses sintesinya seperti apa, spesifikasi alat, metode analisis, dan stabilitas zatnya bagaimana. Kemudian sudah dalam bentuk obat, diformulasikannya seperti apa, misalnya mau dibikinnya kayak gimana, gitu. Spesifikasinya jenisnya, formulasinya formula apa, misalnya tablet, atau kapsul, extended release, atau kaplet misalnya. Kemudian metode analisis yang dilakukannya bagaimana validasi dan stabilitas tentu saja. Nah, ketika sudah memenuhi syarat, nah dilihat dikasih penilaian dan penandaan. Ini kalau misalnya tidak ada penolakan, misalnya sampai sini ternyata kok hasilnya jelek, ditolak, harus mulai lagi dari awal. Tapi kalau perlu tambahan data, perlu dilihat lagi bagaimana apa yang kurang, dilengkapi lagi. Nah, ketika sudah memenuhi syarat, barulah ada permintaan nomor izin edar obat. Nah, ini akhirnya di sini adanya izin edar obat yang keluar dari Badan POM.
Nah, tadi kalau kategori registrasi ada registrasi baru, ada kategori satu ini biasanya obat baru dan produk biologi. Kemudian obat 2 adalah obat kopi. Jadi obat kopi itu misalnya gini, kan ada obat generik namanya paracetamol misalnya. Nah, tapi kita pengen bikin lagi nih obat kopi, obat yang isinya sama dengan paracetamol, tapi mereknya mau dirubah. Misalnya apakah nanti jadinya Panadol, Sanmol, nah itu adalah jenis obat kopi. Kemudian kategori 3, sediaan lain yang mengandung obat, misalnya apa ya, sediaan lain mengandung obat. Bentuknya seperti obat gosok misalnya, obat panas misalnya, obat kayak Gliga itu sebenarnya kan isinya ada obatnya. Nah, itu adalah masuk ke kategori ketiga. Kemudian ada variasi, misalnya variasi mayor tadi, misalnya apakah formulasinya berubah total, misalnya dari obat kopi tadi yang paracetamol mayor, berubah total nggak formulasinya, atau formulasi minor. Ada formulasi minor dengan notifikasi, misalnya gini, tetap isinya paracetamol, tapi indikasinya ditambah, ada indikasi apa gitu. Ini ada registrasi ulang untuk eh, pemanjangan izin edar yang sudah didapat. Baik, mungkin sekian kuliah hari ini. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya bagaimana peran apoteker dari awal sekali sampai akhir. Tapi memang biasanya pada proses registrasi obat ini tidak hanya dilakukan oleh apoteker. Biasanya memang ada orang-orang industri yang khusus untuk melakukan proses registrasi obat ya secara administrasi. Nah, tapi memang apoteker ini justru dilibatkan dalam proses internalnya ya, mulai dari mutu, mutu sumber dari bahan obat, sampai ke proses efikasi dan keamanannya, dan sampai akhirnya di tangan pasien. Nah, itu adalah tanggung jawab kita sebagai apoteker. Jadi mudah-mudahan ini memotivasi teman-teman bahwa menjadi apoteker itu bukan sesuatu hal yang mudah. Teman-teman harus banyak belajar, dan kita sebagai apoteker ini adalah long life learner. Selamanya kita harus jadi pembelajar, karena obat-obat baru akan bermunculan ya, kemudian mungkin penyakit-penyakit baru bermunculan, kemudian banyak potensi bahan alam, terutama di Indonesia yang akhirnya bisa digunakan sebagai bahan obat. Nah, ini yang harus ditekankan ke teman-teman bahwa keterbaruan akan muncul setiap harinya, setiap tahunnya gitu. Baik, sekian. Semoga kalau misalnya ada pertanyaan seperti biasa boleh ditulis di forum diskusi atau bisa bertanya langsung kepada saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.